Tuan muda ketiga. Nyonya besar tidak percaya bahwa Anda benar-benar mandul, jadi dia khusus menyuruhku datang ke sini untuk mencoba peruntungan dengan tuan muda ketiga. Ya ampun, ternyata ada upaya jahat di rumah sakit. Tuan, Anda baik-baik saja. Saya sudah memanggil polisi untuk Anda. Bantu aku. Tuan, saya? Lepaskan aku. Akhirnya berhasil juga. Aku akan segera punya cucu tersayang. Bagaimana cara kalian bekerja? Dia seharusnya mengambil cincin warisan keluarga Si milikku. Masa itu saja tidak bisa ditemukan? Dasar sekelompok orang tidak berguna. Siapa yang menyangka sang Raja Es Tuan Muda ketiga Si 10 bulan yang lalu ternyata telah ditiduri oleh seorang petugas kebersihan. Celakanya petugas kebersihan itu setelah memanfaatkannya malah tidak mau bertanggung jawab lalu menghilang tanpa jejak. Orang-orang kita telah melakukan pemeriksaan di seluruh kota, seharusnya segera ada kabar. Tuan muda ketiga. Ji Ruoyao dari Departemen Kandungan Rumah Sakit Renai, Dr. Ji, menggendong seorang bayi di lantai bawah dan mengatakan bahwa itu adalah putra Anda. Tuan muda ketiga, ini benar-benar putra Anda. Syukurlah langit memberkati. Setelah 18 generasi garis keturunan keluarga si tunggal, akhirnya silsilah keluarga tersambung kembali. Aku hanya pernah berhubungan dengan wanita itu saja. Mungkinkah anak ini adalah hasil malam itu? Anak ini, dari mana kamu membawanya? Dari kotak limbah medis di Departemen Kandungan Rumah Sakit Renai, sepertinya dia dibuang oleh seseorang. Lewat data tes DNA, baru akhirnya bisa menemukan Anda. Tak disangka si wanita hina Jiruin itu begitu beruntung, sampai bisa melahirkan putra dari tuan muda ketiga. Si untungnya anak kecil ini berhasil aku ambil dari sana. Berikan perintah, lakukan blokade di seluruh kota. Bagaimanapun caranya, kalian harus menemukan ibu kandung anak ini. Baik, Aku ingin bertanya langsung padanya. Apa alasannya dia pergi tanpa mengatakan sepatah kata pun? Dr. Ji, terima kasih karena sudah menemukan anakku. Mulai hari ini, kamu adalah direktur rumah sakit Renai. Ruyin, mengapa kamu begitu bodoh? Demi melindungi anak itu, kepalamu sendiri terluka. Sekarang kondisimu memburuk dan harus menyiapkan $500.000 untuk operasi. Kemana aku harus pergi untuk kumpulkan $500.000 itu? Ayo. Tangkap pencurinya. Uangku. Pencuri, jangan lari. Xiao Bei, jangan pergi ke sana. Berbahaya. Xiao Bei. Xiao Bei. Xiao Bei. Xiao Bei. Xiao Bei. Tuan muda kecil. Pergi sana. Tuan muda kecil. Tuan muda ketiga. Saya takut tidak bisa lagi merawat tuan muda kecil. Tadi saat saya ingin menyuntiknya, dia mengambil bangkai ular di tangannya untuk menakut-nakuti saya. Aku tidak sakit. Aku tidak mau minum obat. Aku mau ibu. Aku mau ibu. Ibu, aku mau ibu. Sudah berapa kali kukatakan padamu, ibumu tidak menginginkanmu setelah melahirkanmu, kamu tidak patuh minum obat, dan malah merusak tubuhmu sendiri seperti ini. Aku tidak percaya. Anda berbohong. Aku tidak percaya. Kamu bohong. Aku mau ibu.
Aku mau ibu. Aku mau ibu. Aku mau ibu. Aku mau ibu. Aku mau ibu. Tuan mau muda ibu. ketiga, temperamen tuan muda kecil ini, jika tidak segera dicari seseorang untuk mengaturnya, akhirnya dia sendiri yang akan menderita. Anak nakal ini bahkan aku saja tidak bisa mengaturnya. Mau cari orang kemana lagi? Pencuri. Pencuri, Cepat berhenti. berhenti. Jangan lari. Jangan lari. Bangun, cepatnya. Lepaskan aku. Kamu dasar pencuri. Berhenti di sana. Lepaskan aku. Cepat kembalikan uang pengobatan ibuku. Dasar kamu pencuri. Maaf, aku salah. Nona manis, hanya demi uang $100 ini, aku sungguh angkat tangan padamu. Orang yang bisa mengatur tuan muda kecil. Bukankah dia sudah datang? Xiao Bei. Xiao Bei. Mama. Awas. Mama. Ada apa ini? Mama. Mama. Cepat bawa ke ruang rawat, cepat. Cepat. Sayang sekali, gadis kecil yang hebat dan berani ini bukanlah Putri Simohan. Ayo, kita juga pergi ke ruang rawat. Aku ingin mempekerjakannya sebagai guru kecil untuk menemani Sinian belajar. Ayah, apakah ayah pikir sakitku ini belum cukup parah? Kembalilah ke ruang rawatmu. Mama, ini semua kesalahan Xiao Bei. Mulai sekarang, Xiao Bei tidak akan pernah melakukan hal berbahaya seperti itu lagi. Bisakah Mama cepat sembuh? Ruyen, biaya operasimu mencapai $500.000. Xiao Bei sudah besar, Xiao Bei bisa mencari uang. Xiao Bei juga akan bekerja sebagai perawat di rumah sakit. Pasti akan bisa mengumpulkan biaya operasi untuk Mama. Xiao Bei. Jangan menyusahkan Dr. Wang. Xiao Bei. Di mana orangnya? Tuan muda ketiga, saya akan segera pergi bertanya. Xiao Bei. Untuk apa kamu datang ke sini? Aku adalah direktur rumah sakit ini. Kudengar ada seseorang yang tidak kunjung membayar biaya pengobatannya. Tentu saja aku harus datang melihatnya. Jiruyin, melahirkan sepasang anak haram, benar-benar mempermalukan keluarga Ji kita. Jangan berani menyebut anak-anak itu di hadapanku. Jika bukan karena dirimu dulu, adik laki-laki Xiao Bei, dia pasti masih bisa selamat. Atas dasar apa aku harus bantumu selamatkan anak haram yang tak jelas asal-usulnya? Membiarkan satu anak perempuanmu tetap hidup sudah menunjukkan kemurahan hatiku yang besar. Dasar kamu binatang. Aku sarankan sebaiknya kamu pergi sendiri, jangan paksa aku meminta petugas keamanan mengusirmu keluar. Jiruyin, kamu tidak boleh bertemu dengan pria itu. Wanita jahat, kembalikan adik laki-laki kepadaku. Xiao Bei. Xiao Bei, Anda telah menyinggung Dekan Ji. Bagaimana ibu Anda bisa tetap tinggal di rumah sakit ini? Mana satpam? Usir mereka keluar dari rumah sakitku. Kalian menunggak biaya medis, tapi kalian masih merasa benar? Rumah sakit punya bantuan untuk keluarga tidak mampu. Subsidi saya akan segera turun dan melunasi biaya medis dalam waktu 3 bulan, itu diperbolehkan. Saya adalah direktur rumah sakit ini. Kata-kata saya adalah aturannya. Kalau saya bilang usir, maka kamu harus pergi.
Mengenai subsidimu itu, lebih baik saya berikan untuk makan anjing daripada memberikan sepeser pun untukmu. Tuan muda ketiga, kenapa kamu datang ke sini? Bukankah kamu di sini untuk menemuiku? Di mana ibu dan anak tadi? Mungkinkah tuan muda ketiga sudah tahu bahwa wanita bertahun-tahun yang lalu itu adalah Jiruin? Tuan muda ketiga, ibu dan anak itu sengaja menunggak biaya medis dan tidak mau pergi, jadi aku sudah mengusir mereka. Siapa yang menyuruhmu mengusir mereka? Sebelum jam 7 malam, jika aku tidak melihat mereka, kamu tidak perlu menjadi direktur rumah sakit lagi. Xiaobei, ibu sudah menyusahkanmu. Ibu adalah ibu yang terbaik di dunia. Anak tanpa ibu bagaikan rumput yang telantar. Aku suka bersama ibu. Xiaobei, seandainya suatu hari nanti, ibu benar-benar tiada, bawalah benda ini, dan carilah ayahmu. Ibu tidak akan tiada. Xiaobei tidak akan membiarkan ibu kenapa-napa. Permisi, apakah ini dengan Ibu Ji? Atas perintah Tuan Muda ketiga, kami mengundang Anda. Siapa Anda? Saya adalah Dr. Ding utama dari Tuan Muda keluarga si pihak Tuan Muda. Ketiga kami, setelah melihat putri Anda hari ini, merasa dia sangat kompeten, jadi, beliau ingin mempekerjakannya untuk menemani Tuan Muda keluarga. Si kami belajar dalam masa transisi ke sekolah dasar. Zaman sekarang trik penjahat sudah semakin tidak masuk akal saja. Ayo pergi. Ibu Ji, saya bukan penjahat. Pihak Tuan Muda ketiga kami sangat tulus. Dia hari ini seharusnya datang bersama saya, tapi Tuan Muda berulah di jalan, dia tidak mau minum obat, jadi terpaksa saya datang lebih dulu. Aku mau ibu. Aku mau ibu. Jangan lari. Lepaskan aku. Kamu dasar pencuri. Berhenti di sana. Aku pernah melihatmu. Kamu dokter si berandal kecil itu, kan? Maksudmu Tuan Muda keluarga kami? Aku tidak peduli siapa Anda. Tubuhku masih sehat. Aku belum semiskin itu, sampai harus menjual putriku sendiri. Ibu Ji, Tuan Muda ketiga sudah bilang, asalkan Anda setuju, dia bersedia membayar biaya pendamping putri Anda sebesar $500.000 per bulan. Aku mau. Aku bersedia. Xiaobei. Bagus sekali, penyakit ibu akhirnya bisa disembuhkan. Ibu, bukankah tadi ibu juga bilang, kalau aku sudah harus masuk taman kanak-kanak, menjadi teman belajar Tuan Muda kecil. Selain bisa mendapatkan biaya pengobatan, aku juga bisa belajar banyak hal. Ini benar-benar pilihan yang sangat menguntungkan. Ini uang mukanya, $100.000. Setiap jam 8 pagi, Tuan Muda ketiga akan datang menjemput gadis kecil ini, dan mengantarnya pulang jam 8 malam. Si bodoh masih ingin jadi teman belajarku. Satu ember air ini hanyalah peringatan awal untukmu. Jika kamu tidak segera angkat kaki dari sini, yang disiramkan ke tubuhmu bukanlah sekadar air lagi. Kamu ternyata bisa menghindar. Tapi kamu belum tentu bisa menghindar loh. Penyakit apa yang diderita berandalan kecil ini? Jika dia kedinginan, apakah itu akan memperburuk kondisinya? Tuan Muda kecil memiliki kepribadian antisosial ringan. Ini adalah gangguan psikologis. Tuan sudah mengatakannya, memberinya sedikit pelajaran fisik.
akan membantu proses pemulihannya. Semua ini karena aku tidak berguna hingga menyusahkan Xiao Bei dan bahkan tidak bisa memberikannya keluarga yang utuh. Karena sudah mempekerjakan putrinya, sudah sepatutnya saya berkunjung secara langsung ke rumahnya. Baik, Tuan. Tuan muda ketiga, gawat. Sesuatu telah terjadi di rumah. Kamu masuklah duluan. Aku harus pulang sebentar. Baik, Pak. Anda adalah... Saya asisten direktur utama Grup C. Yang mempekerjakan putri Anda sebagai asisten pengajar kecil adalah direktur utama kami sendiri. Grup C. Keluarga C yang dulu pernah ingin dijodohkan dengan keluarga-keluarga G itu? Direktur utama sedang ada urusan dan tidak bisa pergi. Jadi beliau menyuruh saya datang memberikan suplemen kesehatan untuk Anda. Beliau sangat menghargai putri Anda, tuan muda kecil kami. Dengan bantuan putri Anda, pasti bisa berubah. Biarkan saya taruh di dalam. Kamar rawat inap ini sudah tidak bisa saya tempati lagi. Tolong bawa kembali barang-barang ini. Apa? Apakah rumah sakit mempersulit Anda? Ibu Ji, Anda tenang saja. Rumah sakit ini juga aset milik si Anda. Tinggallah dengan tenang, tidak akan ada yang berani mengusir Anda. Ternyata, pelindung Jiruo Yao adalah mereka. Lalu jika Xiao Bei pergi ke keluarga Si, bukankah itu akan sangat berbahaya? Dasar anak nakal, rasakan ini. Ayah, Tuan muda ketiga, aku sungguh tidak sengaja menabrak Nian-Nian. Jika sampai terjadi sesuatu pada putraku, aku akan membuat perhitungan denganmu. Xiao Bei, apa kamu terluka? Ayah Sinian hebat sekali. Andai saja dia itu ayahku. Dia adalah orang yang saya undang untuk menemani Sinian belajar. Apa yang dia lakukan pada Sinian adalah atas perintah saya. Lalu apakah Anda juga ingin memukul saya? Yang Anda undang? Mana mungkin bisa begini? Ini adalah Sinian. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin hal ini terjadi? Aku jelas tidak melakukannya. Tancap gas dan menabraknya. Bagaimana Nian-Nian bisa tiada? Tuan muda ketiga, kamu harus percaya padaku. Aku benar-benar tidak sengaja menyakiti Nian-Nian. Seorang bajingan yang tega, menyakiti darah dagingnya sendiri, masih pantas menjadi direktur rumah sakit? Semuanya, cepat bawa pergi Jiruo Yao. Mulai hari ini, industri manapun di bawah naungan, Si tidak mengizinkan keluarga Ji muncul. Setelah aku mengurus Nian-Nian, aku akan menuntut balas darimu. Bukan aku. Tuan muda ketiga, kamu harus percaya padaku. Aku tidak melakukannya. Nian-Nian, Papa salah. Papa seharusnya tidak terlalu keras padamu. Aku tahu kamu kekurangan kasih sayang ibu sejak kecil dan menderita gangguan suasana hati, namun aku masih memaksamu meminum begitu banyak obat yang tidak kamu sukai, serta membaca buku yang membuatmu pusing. Nasib anak nakal itu beruntung sekali. Memiliki ayah yang sangat menyayanginya. Papa salah Nian-Nian. Jika ada kesempatan untuk memulai dari awal, Papa pasti akan membiarkanmu tumbuh dengan bebas dan bahagia. Paman Si, Xiao Bei punya kemampuan untuk membangkitkan harapan baru. Apakah Anda percaya? Luka tuan muda kecil terlalu parah. Sepertinya dia harus beristirahat untuk waktu yang lama. Aku yang memukulnya. Aku yang memerintahkannya. Aku juga tidak tahu. Bagaimana kabar Xiao Bei sekarang? Apakah keluarga Si menindasnya atau tidak? Harusnya kemarin aku tidak menyetujui permintaan keluarga Si. Mama. Ibu. Halo Ma,
Mohan, terjadi masalah besar. Cepatlah pulang sekarang juga. Apakah sesuatu terjadi pada Xinian? Tunggu aku akan segera ke sana. Paman Si, ibuku ada di depan. Cepatlah kembali untuk menemui Xinian. Xiaobei, sampaikan pada ibumu, aku pasti akan datang berkunjung di lain hari. Iya. Ibu, Xiao Bei, kamu membuat ibu khawatir setengah mati. ibu maafkan aku. Ada begitu banyak hal yang terjadi kemarin, sehingga aku tidak sempat memberi kabar padamu. Xiao Bei, keluarga Si adalah pendukung Ji Ruo Yao. Mulai sekarang kamu tidak boleh lagi menjadi teman belajar Tuan Muda Si. Tapi, ibu, paman Si dan nenek Si, semuanya sangat baik kepadaku. Xiao Bei, ibu ingin kamu berjanji. Seterusnya kamu tidak boleh lagi pergi ke keluarga Si. Baiklah. Ibu. Xiao Bei, meskipun Tuan Muda ketiga telah memberikan perintah agar ibumu tetap dirawat di rumah sakit ini, namun kondisi penyakit ibumu menjadi semakin serius. Jika tidak segera Tuan Muda ketiga, seluruh ruangan di gedung ini sudah diperiksa. Kami belum menemukan orang yang Anda cari, hanya tinggal satu ruangan terakhir ini. Ji Xiaobei, mengapa kamu ada di sini? Ini adalah bangsal ibuku. Tentu saja aku ada di sini. Jadi ini bangsal ibunya. Wanita yang bisa melahirkan Ji Xiaobei yang gila itu pasti bukan mami aku. Paman Si, apakah kalian datang mencari Xiaobei? Jangan terlalu percaya diri. Kami kesini mencari. Xiaobei paman kesini ingin memberitahumu, jaga ibumu baik-baik, mengenai masalah menjadi pendamping belajar, kamu tidak perlu terburu-buru. Yang seharusnya merasa cemas adalah paman Si Xiaobei. Ada sesuatu yang ingin dikatakan padamu. Ibu, maafkan aku. Demi biaya pengobatan ibu, hal yang Xiaobei janjikan kepada ibu sepertinya tidak bisa terpenuhi. Paman Si, apakah Anda bisa terlebih dahulu membayarkan biaya pendampingan belajar kepada saya? Saya berjanji dalam waktu 1 bulan akan mendidiknya menjadi anak yang baik. Ji Xiaobei, apa maksudmu? Apanya dari diriku yang bukan anak baik? Xiaobei, kebiasaan seseorang tidak bisa berubah hanya dalam semalam. Kamu yakin? Jika Paman Si tidak percaya, Anda bisa memberi saya masa percobaan selama 3 hari. Jika hasil dari 3 hari ini membuat Anda tidak puas, saya sukarela melepaskan pekerjaan ini. Tetapi jika Anda puas dalam 3 hari ini, Anda harus membayar upah saya di muka. Baiklah. 3 hari? Ji Xiaobei, tunggulah pembalasanku. Lihat saja bagaimana caraku mengerjaimu. Tuan Muda, ayo makanlah 1 suap saja. Dokter Ding bilang, jika kamu tidak minum obat tepat waktu dan penyakitmu kambuh, kamu akan kehilangan kendali. Tuan Muda ketiga dan Nyonya Besar sudah mengatakannya. Asalkan Anda mau minum obat, semua mainan ini akan menjadi milik Anda. Aku sudah lama bosan dengan semua mainan ini. Aku sudah bilang, kalau tidak menemukan ibuku, aku tidak akan minum obat. Benar-benar nasib orang itu berbeda-beda. Andai Xiaobei bisa punya mainan sebanyak ini, pasti akan aku jual. Dan uangnya untuk mengobati ibu. Ini adalah... Ini gaun. Aku meminta desainer ternama untuk membuatnya khusus untukmu. Perhiasan ini, Paman Si, milikmu sengaja mencari pengrajin dari luar negeri untuk dibuat khusus sesuai denganmu. Pamanmu itu sangat baik padamu. Xiaobei, cobalah. Lihat apakah ada yang kamu sukai. Ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Xiaobei, kamu telah mendidik Nian. Ini semua adalah hadiah untukmu. Ibu pernah bilang, jangan menerima hadiah jika belum berjasa. Xiaobei hanya akan mengambil gajinya sendiri saja. Jangan berpura-pura. Bukankah kamu hanya menginginkan uang keluarga-keluarga si kami? Bicara manis sekali. Kalian ingin aku minum obat kan? Asalkan kalian bisa mengusirnya dari keluarga-keluarga si kami, aku akan menurut dan minum obat. Benar-benar sebuah musibah. Ini semua adalah obat khusus impor dari luar negeri yang tidak bisa dibeli meski memiliki uang. Xinian, turun sekarang juga. Sepertinya kamu butuh diberi pelajaran. Lihat saja nanti aku akan menghajarmu. Memang benar ada orang yang selalu bisa mengimbangi yang lain. Si bocah pembuat onar ini, hanya Xiaobei yang bisa mengaturnya. Sayangnya mereka berdua bukan saudara kandung. Jika tidak...
Xiaobei bisa selamanya tinggal di rumah kita. Tuan muda kecil, di cuaca sedingin ini, di dalam rumput ini mana ada ulat bulu. Bahkan jika kita berhasil menangkap satu dengan kepribadian Nona Xiaobei seperti itu, dia belum tentu akan merasa takut. Tetap saja kita harus mencobanya. Aku tidak boleh membiarkan gadis nakal Ji Xiaobei itu terus-menerus meremehkanku. Apa ini? Sinian, sudah selarut ini tidak beristirahat? Apa yang sedang kamu lakukan di taman? Aku ingin di rumput memetik bunga untuk kuberikan kepada Xiaobei sebagai ucapan terima kasih karena dia mau menemaniku belajar. Kamu bisa bersikap sedewasa itu? Setiap orang bisa berubah kan? Papa mempekerjakan Xiaobei ke sini, bukankah memang untuk mengubahku? Papa, besok adalah hari ulang tahun Nian. Hadiah ulang tahun Nian tahun ini adalah ingin menemukan Mami. Bisakah Papa mengabulkannya? Saya sudah mengirim orang untuk memeriksa CCTV, besok akan ada kabarnya. Malam ini sangat dingin, segeralah masuk ke rumah. Tampaknya Xiaobei benar-benar hebat, baru 1 hari berlalu, sudah bisa membuat Nian berubah sebanyak ini. Kalung ini sepertinya pernah aku lihat dipakai oleh Ji Xiaobei. Tadi siang saya mendengar Nona Ji bilang bahwa kalung dari ibunya telah hilang di taman dan meminta bantuan kita untuk mencarinya. Pemberian ibunya? Itu pasti benda yang sangat penting. Ji Xiaobei, kali ini kamu masuk ke perangkapku. Cucuku sayang, apakah kamu suka pesta ulang tahun yang nenek siapkan tahun ini? Akan lebih baik jika ada Mami di sini. Tenang saja, papamu sudah pergi ke rumah sakit untuk memeriksa rekaman CCTV hari itu. Di pesta ulang tahun hari ini, kamu pasti bisa bertemu mamimu. Lalu aku punya satu permintaan lagi. Bisakah nenek membiarkan Xiaobei ikut merayakan pesta ulang tahunku juga? Kudengar hari ini juga ulang tahunnya. Aku ingin memberinya kejutan. Sinian selalu tidak menyukaiku. Saat ulang tahunnya, aku tidak ingin datang untuk merusak suasana hatinya. Aku sudah janji kepada ibu untuk tidak pergi lagi ke keluarga Si. Jika dia sampai mengetahuinya, dia pasti akan marah besar. Nona Ji, tuan muda kecil kami bilang hari ini adalah hari terakhir dari masa percobaan 3 harimu. Apakah presidensi bisa membayar 500.000 dolar itu di awal untukmu? Itu semua bergantung pada bagaimana penilaian tuan muda terhadap sikapmu. Baik, aku menyetujuinya. Kembalilah dan beritahu Sinian. Hari ini aku pasti akan memberinya hari ulang tahun yang paling tak terlupakan. Baiklah. Ruyin sedang memasak mie ya? Hari ini adalah hari ulang tahun Xiaobei. Aku akan membuatkan semangkuk mie panjang umur untuknya. Kalau begitu sampaikan pada Xiaobei selamat ulang tahun dariku. Jangan buang-buang tenagamu. Ji Xiaobei sekarang sudah berhasil masuk ke keluarga. Siapa menurutmu dia masih mau memakan makanan sampah buatanmu ini? Xiaobei sudah berjanji padaku bahwa dia tidak akan pergi ke keluarga Si lagi. Ji Ruyin, mengapa kamu berpura-pura suci? Ji Xiaobei pergi pagi pulang malam ke keluarga Si. Sebagai seorang ibu, masa kamu tidak menyadarinya sama sekali? Jangan sangka aku tidak tahu niatmu. Kamu hanya ingin memanfaatkan Ji Xiaobei untuk merayu tuan muda ketiga Si. Saran saya lebih baik lupakan saja niat itu. Orang yang pantas mendampingi tuan muda ketiga hanyalah aku, bukannya kamu. Dasar wanita yang kehilangan harga diri, wanita yang tidak tahu malu. Hentikan! Dasar anak haram, beraninya kamu mendorongku? Percaya atau tidak, sekarang juga akan kubuat kamu dan ibumu keluar dari rumah sakit ini. Asisten Paman Si sudah bilang, ibu bisa tetap tinggal di sini sampai sembuh. Sedangkan kamu, Paman Si jelas-jelas sudah memecatmu dan mengusirmu dari rumah sakit. Tapi kamu masih di sini berlagak punya kekuasaan. Aku akan meneleponnya sekarang dan mencari tahu di mana letak permasalahannya. Tunggu pembalasanku. Ibu, kamu tidak apa-apa? Xiaobei, bukankah kamu sudah berjanji padaku? Mengapa kamu berhubungan lagi dengan keluarga Si? Aku
Tuan muda ketiga, rekaman CCTV saat menabrak tuan muda kecil, wanita itu sudah kami temukan. Benar saja itu memang dia. Dalam 10 menit, aku ingin semua informasi tentang wanita ini. Baik tuan, Hari ini kamu harus tetap di Bangsal. Tidak boleh pergi kemanapun. Ibu, hari ini adalah hari terakhirku magang di keluarga Si. Asalkan aku bertahan hari ini saja, Paman Si akan membayarku 500 ribu dolar untuk biaya operasimu. Ji Xiaobei, seharusnya aku yang melindungimu, mana mungkin aku tega membiarkanmu yang mengurusku? Tenanglah, aku punya cara sendiri. Kamu tetaplah di sini. presidensi wanita yang tuan cari tinggal di depan sana. Namanya Jiruin, dia sudah dirawat di rumah sakit kami selama 7 tahun. 7 tahun yang lalu, itu adalah waktu yang tepat saat aku mengirim orang untuk menjemputnya. Apa mungkin saat dia melanggar janji, sebenarnya ada alasan tersembunyi? Kudengar dia masih punya seorang anak perempuan, ibu dan anak itu saling bergantung satu sama lain. Terkadang bahkan tidak mampu membayar biaya medis, hidup mereka sangat sulit. Apa? Dia masih punya seorang anak perempuan? Pantas saja selama bertahun-tahun ini dia tidak mau memunculkan diri, ternyata karena dia sudah punya anak dengan pria lain. Punggung itu terasa sangat tidak asing. Presidensi, apa Anda tidak mencari ibu kandung tuan muda lagi? Wanita yang tak berperasaan, untuk apa mencarinya? Lepaskan aku. Lepaskan aku. Ada orang di sana. Lepaskan aku. Mundur selangkah. Paman Si. Xiaobei, siapa yang mengurungmu di sini? Tidak sempat dijelaskan lagi Paman Si. Pesta ulang tahun Sinian akan segera dimulai. Aku sudah berjanji padanya akan hadir. Ayo kita segera ke sana. Papa, besok adalah ulang tahun Nian-Nian. Hadiah ulang tahun Nian-Nian tahun ini ingin bisa menemukan Mama. Bisakah Papa mengabulkannya? Xiaobei, sopir paman ada di bawah. Kamu pergilah duluan. Paman masih harus membantu Sinian untuk menemukan ibunya. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dalam 6 tahun, Nian meminta hadiah ulang tahun dariku atas keinginannya sendiri. Ma, aku baru saja menyinggung tuan muda ketiga. Tapi sekarang aku malah datang ke pesta ulang tahun tuan muda kecil. Apa tuan muda ketiga tidak akan marah? Putriku ini sangat cantik luar biasa. Begitu tuan muda ketiga melihat wajahmu ini, pastinya amarahnya akan langsung hilang. Tenang saja, sebentar lagi ibu akan pergi menemui Nyonya Si untuk membicarakan masalah perjodohan kalian. Tanpa ada Jiruin dan Ji Xiaobei, ibu dan anak sampah itu yang menghalangi jalan, kamu pasti akan menjadi wanita paling terhormat di keluarga Si. Nian, sejak kapan kamu mulai tertarik dengan barang-barang seperti ini? Ini aku siapkan untuk ibu nanti. Oh iya, Nek. Di dalam kotak nenek bukankah masih ada gelang zamrud kekaisaran yang warisan dari dinasti Qing itu? Bagaimana kalau nanti diberikan kepada ibu sebagai hadiah pertemuan? Dasar kamu anak nakal yang cerdik, ternyata sedari awal kamu sudah mengincar barang-barang milik nenekmu ini. Tenang saja, barang yang nenek siapkan untuk ibumu pasti akan sangat banyak. Nenek sudah menyiapkan 10 unit villa di lokasi paling mewah di kota Jing, ditambah 6 pulau di luar negeri, serta 3 anak perusahaan di bawah naungan grup Si kita, semuanya diberikan untuk ibumu. Bagaimana dengan pengaturan nenek ini? Apakah kamu puas? Sangat puas. Nian paling sayang nenek. Hari ini ibu pulang ke rumah, Nian akan jadi anak baik, jadi aku tidak akan menjahili Ji Xiaobei dulu. Tenang saja, aku punya cara untuk membuat ibu dan anak itu pergi selamanya.
Ibu percaya padamu. Nona Ji, mengenai cincin dan kalung yang Anda minta untuk saya cari sebelumnya, Tuan Muda Kecil sudah membantumu menemukannya. Dia sudah menaruhnya di lantai paling atas, silakan Anda pergi mengambilnya sendiri. Bantu aku berterima kasih kepada Sinian. Kali ini dia akhirnya melakukan satu hal baik. Pergi dan periksa ke sana. Barang-barang di lantai atas itu cukup untuk menghabisi nyawa anak haram kecil itu. Xiao Bei. Xiao Bei. Si. Xiao Bei. Mengapa kamu tidak mendengarkan perkataan Mami? Keluarga Si adalah keluarga terpandang. Mana mungkin kita bisa menggapai mereka? Tuan muda ketiga ini benar-benar tidak terduga. Sore tadi dia bilang tidak mencarinya dengan wajah masam, sekarang malah berubah pikiran lagi. Tuan muda ketiga, kita sudah sampai. Inilah kamarnya. Bukankah ini ruang rawat tempat Xiao Bei dikurung sore tadi? Mungkinkah Xiao Bei adalah putri dari wanita itu? Xiao Bei juga berulang tahun hari ini. Mungkinkah Xiao Bei juga anakku? Aku tidak bisa terus menyusahkan Xiao Bei lagi. Keluar dari rumah sakit ini mungkin adalah pilihan terbaik. Sudah kuduga Sinian, si Raja Iblis kecil itu tidak akan sebaik itu mengembalikan kalungku. Lantai teratas ini begitu luas, aku tidak tahu dia menyembunyikannya di mana. Di mana orangnya? Kalian sedang mencari siapa? Dorwang, beliau adalah pemegang saham rumah sakit ini, tuan muda ketiga. Si beliau mencari pasangan ibu dan anak yang tinggal di kamar rawat ini. Oalah, mereka berdua baru saja menyelesaikan urusan administrasi keluar rumah sakit. Lalu Anda tahu mereka pergi kemana? Saya tidak tahu. Namun, saya memiliki data dan foto-foto mereka. Mungkin presidensi bisa menemukan petunjuk di sini. Ini adalah foto putri dari pasien yang menempati kamar ini. Sepertinya Xiao Bei bukanlah putrinya. Gadis di foto ini terlihat baru berusia 3 atau 4 tahun, 6 tahun kita tidak bertemu. Sepertinya dia sudah memiliki pria lain. Presidensi, apakah ada urusan penting Anda mencari mereka? Mungkin saya bisa mencoba membantu Anda menghubungi mereka. Karena dia sudah memiliki kehidupan barunya sendiri, untuk apa lagi mengganggunya? Tidak perlu, mari kita pergi. Keluarga Ji dan keluarga Si memiliki hubungan yang erat. Direktur Ji Ruoyao juga sangat membenci ibu dan anak Ruyin. Saya sudah mengganti foto Xiao Bei, itu juga dengan harapan bisa melindungi mereka. Anjing gila di ruangan atap itu adalah hadiah yang Tuan Muda ketiga belikan untuk ulang tahun pertama Tuan Muda. Banyak pelatih anjing pun tak sanggup menjinakkannya. Kudengar anjing itu pernah melukai seorang pelayan sampai cacat. Benarkah? Menurutmu si Ji Xiao Bei, gadis kurus kering semacam itu, apa dia akan tamat di sana? Memang benar-benar putriku, taktik meminjam tangan orang lain ini, Mama pun tidak terpikirkan. Dengan mengatasnamakan Tuan Muda untuk menyingkirkan Ji Xiao Bei, Ji Ruyin pasti akan sangat benci pada keluarga Si. Bisa jadi nanti, saat dia merasa sangat tertekan, tanpa perlu kita bertindak pun dia sudah celaka.
Berhenti. Jiruyin, tempat ini adalah kediaman keluarga Si, bukan tempat untuk wanita tak tahu malu sepertimu. Aku kesini untuk mencari Xiao Bei. Setelah menemukannya, aku akan pergi. Tidak akan menetap lebih lama. Jiruyin, dulu kamu berkelakuan buruk, sampai melahirkan anak yang tidak jelas ayahnya. Namamu sudah dihapus ayahmu dari keluarga Ji. Sekarang, kamu masih mau membawa anak haram itu ke keluarga Si ini, mempengaruhi tuan muda kecil dari keluarga-keluarga Si, agar keluarga-keluarga Si menyalahkan kami, bukan begitu? Ternyata Ji Xiaobei itu hanyalah anak haram yang lahir di luar nikah. Pantas saja sifatnya berandalan seperti itu. Jika tuan muda kecil tinggal bersama orang seperti itu, dia pasti akan tertular kebiasaan buruk juga. Xiao Bei punya seorang ayah, dia bukan anak haram. Punya ayah? Lalu di mana ayahnya sekarang? Aku benar-benar meremehkanmu. Kamu dan mendiang ibumu yang hina itu punya kelakuan yang sama, mengandalkan sedikit kecantikanmu, untuk mencoba mengirim anakmu ke keluarga. Si coba lihatlah dirimu sendiri. Adakah bagian dari dirimu yang bisa dibandingkan dengan Yao Yao? Bahkan jika tuan ketiga ingin mencarikan ibu tiri bagi tuan muda, dia tidak akan pernah melirikmu. Pihak keluarga Si yang memohon pada putriku dengan bayaran $500.000. Bukan kami yang ingin mendekati mereka demi status. $500.000? Apa kamu yang sudah gila? Atau tuan ketiga yang sudah gila? Anakmu yang tidak berguna itu dan hanya membawa kesialan? Kelebihan apa yang dia miliki sampai tuan ketiga bayar $500.000 untuk pekerjakannya? Aku tidak ada urusan dengan kalian. Aku ingin mencari putriku. Putrimu tidak ada di sini? Dia sudah aku bawa pergi ke sebuah tempat yang tidak akan pernah bisa kamu temukan. Di mana Xiao Bei? Ji Ruoyao, kembalikan putriku kepadaku. Mama, selamatkan Xiao Bei. Xiao Bei sangat sakit. Xiao Bei? Xiao Bei, Hentikan dia. lepaskan aku. Xiao Bei. Kakak, Xiao Bei memang sudah terbiasa berbuat nakal. Siapa yang tahu dia pergi kemana setelah tinggalkan keluarga Si? Jika kamu terus membuat keributan seperti ini, pihak keluarga Si akan menyalahkanmu. Apa kau pikir tempat sekelas keluarga Si bisa terobos sesukamu? Apa kamu tuli tidak dengar perkataan Nona Ji tadi? Bahwa putrimu itu sudah tidak ada di keluarga Si lagi. Tapi aku benar-benar mendengarnya tadi. Dengar apa? Nona Ji adalah orang yang paling dipercaya oleh tuan muda ketiga, kata-katanya adalah perintah dari tuan muda ketiga sendiri. Sebentar lagi tuan muda kecil akan turun ke bawah. Tuan muda ketiga pasti tidak ingin orang tidak jelas sepertimu mengganggu tuan muda kecil. Cepat lempar wanita ini keluar. Pergi sana. Apa aku hanya berhalusinasi? Xiao Bei sangat sakit. Aku mendengarnya. Itu adalah suara Xiao Bei, Xiao Bei. Lepaskan aku. Kakak, itu hanya halusinasimu, kan? Lantai teratas adalah area terlarang di keluarga Si. Tidak ada yang berani pergi ke sana, karena di sana dipelihara anjing gila yang cukup untuk membuatmu hancur. Xiao Bei. Xiao Bei kesayanganku. Aku mohon padamu. Izinkan aku menyelamatkan putriku. Apa yang harus aku lakukan agar kamu bisa melepaskannya? Ku dengar dari Dor, Wang, kamu memiliki alergi alkohol? Minum alkohol akan membuat penyakitmu kambuh dan membuatmu tiada. Jika kamu bersedia meminum sebotol minuman ini, aku bisa mempertimbangkannya. Jika kamu bersedia meminum sebotol minuman ini, aku mungkin akan mempertimbangkannya. Apa jika aku meminumnya? Kamu akan melepaskan Xiao Bei? Minum? Minum. Sekarang kamu harus menepati janjimu dan melepaskan Xiao Bei, kan? Kakak, apa yang kamu bicarakan? Aku tidak mengerti. Kami sama sekali tidak pernah melihat Xiao Bei. Kami semua tidak melihatnya.
Kakak, sepertinya kamu sudah terlalu mabuk, ya? Ih, sungguh menjijikkan. Kalian, cepat usir dia dari sini. Jangan biarkan dia menularkan penyakit kotor kepada tuan muda kecil. Pergi sana, pergi. Apa Papa sudah membantuku menemukan Mama? Nian. Papa, di mana mamaku? Mama, Jiruo Yao, aku belum membuat perhitungan denganmu soal kejadian waktu itu. Kali ini apalagi maumu? Tuan muda ketiga, semua ini salahku. Dia ini adalah kakak perempuanku yang hamil sebelum menikah. Karena kehilangan putrinya, dia langsung lari dan mengacau di pesta ulang tahun tuan muda kecil. Aku akan segera menyuruh orang untuk mengusirnya. Ibu benar-benar telah menjadi malaikat yang datang mencariku. Tolong Xiao Bei. Ayah, tunggu sebentar. Tante ini sepertinya tadi berkata tolong selamatkan Xiao Bei. Tuan muda kecil, aku memohon padamu. Aku mohon selamatkan putriku, Ji Xiao Bei. Dia telah dikurung oleh Jiruo Yao di lantai paling atas. Apa? Lantai paling atas? Di lantai paling atas ada anjing gila. Xiao Bei. Xiao Bei, dia tidak mungkin. Benar dia? Cepat tolong Xiao Bei. Xiao Bei, dia adalah anakmu. Sebenarnya, Xiao Bei dia adalah... Kakak, sebaiknya kamu segera menyelamatkan Xiao Bei. Jangan katakan, kamu ingin membiarkannya tinggal di keluarga Si selamanya? Ya benar, jika aku mengungkapkan asal-usul Xiao Bei, keluarga Si pasti akan membawanya pergi dariku. Kenapa dia memberiku perasaan yang begitu akrab? Melihat dia menderita, hatiku terasa sangat sakit. Tenang saja, jika terjadi sesuatu pada Xiao Bei di tempat kami keluarga Si, aku pasti akan bertanggung jawab kepadamu. Bagaimana ini? Bagaimana ini? Pergi. Xiao Bei. Xiao Bei. Xiao Bei. Aku pergi. Sinian, apa kau yang melakukannya? Bukan aku. Aku sudah menyuruh Biwang untuk mengembalikan kalung ini pada Xiao Bei. Tapi bagaimana bisa kalung itu berada di atap gedung? Kak Wang, apa yang sebenarnya terjadi? Itu Jiruo Yao. Nona Ji melihat saya saat sedang mengantar cincin untuk Xiao Bei. Dia menghadang saya, lalu memberiku sejumlah uang dan menyuruh saya membuang cincin itu ke atap gedung. Jiruo Yao, apa kau masih punya nurani? Xiao Bei itu masih anak-anak, tega-teganya kau berbuat sekejam ini padanya? Beraninya kau memukulku? Memukul orang yang tidak punya rasa kemanusiaan sepertimu. Apa perlu mencari waktu yang tepat? Dia ternyata adalah Si Mohan, tuan muda ketiga Si. Jiruin, kamu berani memukul Yao Yao? Aku akan memberitahu ayahmu. Lihat saja bagaimana dia akan memberimu pelajaran. Baguslah. Kalau begitu, kirimkan saja semua video keluarga Si hari ini kepadanya, biar dia lihat sendiri. Apakah putrinya yang jahat ini memang pantas dipukul atau tidak? Kamu? Beraninya kamu mengancamku? Lantas kenapa? Jiruo Yao, apapun yang kamu lakukan padaku bisa aku tahan. Tapi jika kamu berani menyakiti Xiao Bei, bahkan jika aku harus mempertaruhkan nyawaku, aku akan terus melawanmu sampai akhir. Tuan muda ketiga, aku melakukan ini hanya karena ingin membantu Nian-Nian meluapkan kekesalannya. Xiao Bei sangat kasar dan semena-mena. Dia menindas Nian-Nian saat kamu tidak ada. Bagaimanapun juga aku melihat Nian-Nian tumbuh besar. Aku memperlakukannya seperti putra kandungku sendiri. Mana mungkin aku tega melihat ada orang yang menyakitinya seperti itu? Haruskah aku memberitahunya bahwa sebenarnya Xiao Bei juga anaknya, tapi dulu dia tidak menepati janjinya untuk menjemputku dan malah punya anak laki-laki dengan wanita lain jika dia memang tidak menginginkan Xiao Bei sebagai putrinya. Sebenarnya,
Siapa juga yang minta kamu menganggapku sebagai putra kandung? Aku punya mami sendiri. Dan aku sudah menemukan mamiku. Jangan-jangan Xinian dan Tuan Muda ketiga sudah tahu bahwa Jiruyin adalah wanita dari masa lalu itu? Mamiku itu... Meskipun ibuku belum sampai di sini, tapi dia bukan tipe wanita kejam sepertimu yang bisa menggantikannya. Jiruyin, apa sebenarnya yang kamu harapkan? Putramu 6 tahun yang lalu sudah tiada. Bagaimana mungkin Xinian adalah anakmu? Meskipun aku sangat membenci Ji Xiaobei, aku tidak pernah berharap dia tiada. Jangan gunakan namaku untuk menyakitinya. Papa, aku tidak menyukainya. Aku tidak ingin melihatnya lagi di keluarga si kita. Pengawal, lakukan sesuai perkataan Tuan Muda kecil. Mulai hari ini, mereka dilarang injakkan kaki di keluarga si Barang selangkah pun. Tuan Muda ketiga, Anda tidak bisa melakukan ini kepada kami. Di belakang kami ada keluarga Ji. Tunggu dulu. Peringatan Nyonya Ji ada benarnya. Membuat keributan di keluarga si lalu melepaskan kalian begitu saja, itu terlalu mudah. Mulai hari ini, keluarga si akan memutuskan seluruh kerjasama dengan keluarga Ji. Semua perusahaan Haicheng yang berkaitan dengan keluarga si tidak akan lagi mendukung keluarga Ji. Kalian tanggung saja nasib sendiri. Bawa mereka pergi. Tuan Muda ketiga, jika Papa tahu aku mengacaukan kerjasama dengan keluarga si, dia pasti akan memberiku pelajaran. Tuan Muda ketiga, Anda tidak bisa memperlakukanku seperti ini? Apa Anda lupa kalau aku yang membawa Nian-Nian kembali ke keluarga si? Bawa pergi. Tuan Muda ketiga, lepaskan aku. Apa mungkin? Xinian benar-benar... Lepaskan aku. Tadi Jiruo Yao bilang, Tuan Muda kecil dibawa olehnya. Tepatnya berapa tahun lalu dan di rumah sakit mana? 6 tahun lalu, di rumah sakit ibu dan anak Renai. Meskipun keduanya 6 tahun lalu, tapi rumah sakitnya berbeda. Jiruyin, apalagi yang kamu khayalkan? Bagaimana mungkin kamu memiliki nasib sebaik itu? Mama. Ambulans. Cepat panggil ambulans. Mama. Andai hari ini Xiaobei tidak pergi ke keluarga Si, kamu tidak akan mengalami kecelakaan seperti ini. Xiaobei, kamu tenang saja, aku sudah mempekerjakan Dr. Zen terkenal dari luar negeri untuk ibumu melakukan konsultasi medis. Dia pasti akan baik-baik saja. Jika hari itu benar-benar tiba, aku akan menyerahkan mereka kepada ayahnya. Hari ini, akhirnya tiba juga. Xiaobei itu, dia adalah putrimu. Xiaobei dia adalah wanitamu. Mohan, gawat. Nian-Nian terjatuh, banyak mengeluarkan cairan merah. Cepat temui dia sekarang. Paman Si. Xiaobei, jaga mama dengan baik. Dr. Zen di luar negeri pasti akan membantunya melewati masa sulit ini. Kamu masih melepaskan kami sekali lagi. Ma, apa yang sebenarnya terjadi? Nian-Nian bilang ingin mencari ibu kandungnya. Dalam keadaan marah dia lari keluar, lalu tertabrak mobil yang melintas. Mana mungkin aku tidak ingin mencari ibunya. Tapi wanita kejam itu sudah tiada. Bagaimana keadaan Nian-Nian? Kondisinya sudah stabil untuk sementara, tapi luka Tuan Muda kecil cukup rumit. Operasi ini hanya bisa dilakukan oleh Jiruo Yao Dekanji. Tuan Muda ketiga tidak hanya memutuskan kerjasama dengan keluarga Ji kita, tetapi juga mencopot jabatanku sebagai dekan. Sekarang, jangan harap ada pernikahan dengan Tuan Muda ketiga. Untuk menemuinya saja sangat sulit bagiku. Semua ini gara-gara wanita kejam Jiruyin itu. Sudah cukup hidupnya saja yang malang. Kenapa dia harus melibatkan Ruyao kita juga? Tuan Ji, cepat katakan sesuatu. Jiruyin sudah merusak pernikahan antara Yao Yao dan Tuan Muda ketiga. Kali ini, Anda tidak boleh membiarkannya begitu saja. Kenapa kamu terburu-buru? Apa yang menjadi milikmu? Tidak akan bisa direbut oleh siapapun. Yao Yao, tenang saja. Papa berjanji, mulai saat ini, putri pembangkang itu tidak akan pernah lagi membawa anak haram itu untuk muncul di hadapanmu dan membuatmu kesal.
Memang papa yang paling sayang padaku. Xiaobei, tidak perlu khawatir, kondisi ibumu sudah stabil. Melihatnya baik-baik saja, saya pun merasa tenang. Terima kasih, Dokter Wang, biar Xiaobei antar Anda ke depan. Baiklah. Jangan salahkan aku. Aku hanya menjalankan perintah dari Tuan Ji. Apa yang ingin kamu lakukan? Nona Ji, aku kesini untuk membantumu mengobati luka. Aku juga lulusan dari Universitas Kedokteran. Mana ada cara mengganti perban seperti ini? Siapa kamu sebenarnya? Karena kamu sudah tahu, sekalian saja tidak usah kusembunyikan lagi. Aku kesini untuk menghabisimu. Tolong. Si Mohan, bisakah kamu mendengar seruanku? Tolong. Nian-Nian entah masih ada atau sudah tiada. Bagaimana bisa kamu tidak merasa cemas sedikit pun? Cepatlah cari Nona Ji untuk melakukan operasi pada Nian-Nian. Wanita hina. Wanita tak tahu malu. Habislah kau. Tolong. Tolong. Ma, tunggu aku sebentar. Tuh, tuan muda ketiga. Ternyata benar itu kamu. Ternyata benar itu kamu. Siapa yang mengizinkanmu menyakitinya? Tuh, tuan muda ketiga. Aku tidak tahu kalau dia adalah orang Anda. Sekarang kamu sudah tahu. Tuan muda ketiga, ampuni aku. Aku salah, aku benar-benar tahu bahwa aku salah. Aku mohon padamu, aku mohon ampuni aku. Melepaskanmu? Kamu sudah menyakiti wanitaku sampai seperti ini. Jika aku melepaskanmu, apakah aku masih pantas disebut sebagai laki-laki? Tuan muda ketiga, bukan aku. Aku juga hanya menjalankan perintah. Perintah siapa? Dekan Ji, Anda akhirnya kembali. Tuan Muda Si, operasi jahitan arteri ini hanya tinggal menunggu Anda yang melakukannya. Operasi jahitan arteri? Benar, dulu Anda adalah satu-satunya orang yang berhasil melakukan operasi ini. Asalkan Anda bisa menyelamatkan Tuan Muda kecil, Tuan Muda ketiga pasti akan anggap Anda sebagai penyelamatnya. Dan syarat apapun pasti akan dia setujui. Apalagi yang ingin kamu lakukan? Aku sudah menuruti semua keinginanmu, diusir dari rumah oleh ayah, kehilangan status mahasiswa lulusan Universitas Kedokteran, dan menjadi seorang petugas kebersihan. Apa kamu merasa penderitaanku selama ini belum cukup? Kakak, kamu salah paham. Jika kamu bersedia membantuku melakukan satu operasi penjahitan arteri, aku bisa memohon pada ayah agar membiarkanmu pulang ke rumah. Benarkah? Hanya operasi penjahitan arteri? Tentu saja aku bisa melakukannya. Tapi, aku butuh waktu untuk bersiap. Bagus sekali, Dekan Ji. Kalau begitu, Tuan Muda Si kami serahkan sepenuhnya pada Anda.
Ngomong-ngomong, apakah semalam rumah sakit kedatangan seorang pasien alergi bernama Jiruyin? Benar? Bagaimana Anda bisa tahu? Orang itu sudah berhasil diselamatkan dan sudah dipindahkan ke ruang perawatan biasa. Yao Yao, kamu tenang saja, aku berjanji mulai sekarang. Putri durhaka itu tidak akan pernah lagi membawa anak haram itu untuk menemuimu dan membuatmu kesal. Aku sudah mengatur orang, setelah Jiruyin dipindahkan ke ruang biasa, mereka akan segera bertindak menghadapinya. Gawat. Perintah siapa ini? Itu. Ini epilepsi, harus segera diselamatkan. Pastikan orang ini tetap hidup. Aku harus tahu siapa yang berani-beraninya beraksi di wilayah keluarga Si dan menghabisi orang. Baik, Tuan. Apa kamu tahu, selama 6 tahun ini, berapa kali aku mencarimu? Padahal jelas berada di rumah sakit keluarga Si. Kenapa kamu tidak mau mencariku? Apa kamu benar-benar setega itu? Bahkan sampai rela meninggalkan Nian putra kandungmu sendiri. Terima kasih sudah menyelamatkanku. Tidak perlu berterima kasih padaku. Aku hanya tidak ingin anakku kehilangan ibunya. Meskipun kamu tidak pernah menjalankan tugasmu sebagai seorang ibu. Anak, mungkinkah? Apa mungkin dia sudah tahu kalau Xiaobei itu sebenarnya adalah putrinya? Soal anak itu, aku yang bersalah kepadamu saat itu. Dia punya putra dengan wanita lain, sedangkan Xiaobei tidak berada di sisinya sejak kecil. Apa dia benar-benar bisa bersikap adil? Tapi Anda sudah punya putra. Lalu Xiaobei dia. Mohan, cepatlah pergi. Melihat Nian sekarang. Kondisinya sangat parah, Dokter Ding bilang. Kalau tidak segera dioperasi akan terlambat. Urusan di antara kita akan kita selesaikan setelah Nian pulih. Tapi sekarang, apakah kamu mau ikut bersamaku untuk melihat Nian? Mengenai anaknya, sepertinya tidak pantas jika aku pergi melihatnya kan? Lupakan saja, putriku belum kembali. Aku harus menunggunya. Di dalam hatinya, ternyata dia hanya memedulikan putrinya saja. Baik-baik sekali. Untuk apa kamu kemari? Tempat ini tidak menyambutmu. Kakak, jangan bicara terlalu cepat. Kartu hitam ini, apakah kamu masih ingat? Ini adalah peninggalan ibuku. Kembalikan padaku. Bukan hanya kartu ini saja. Semua yang ibumu tinggalkan untukmu ada di tanganku, termasuk abunya. Jika kamu membuatku kesal sedikit saja, aku bisa kapan saja membuang abu orang tua itu. Beraninya kamu. Ayah juga tidak akan menyetujuinya. Jiruyin, apa kamu pikir di hati ayah masih ada ibumu? Atau ada kamu sebagai putrinya? Ayah naik jabatan berkat ibumu, mewarisi harta keluarga kakekmu, itu adalah noda seumur hidup baginya. Sejujurnya, perawat yang tadi ingin menghabisimu, itu diatur oleh ayah. Di dalam kartu ini masih ada $1 juta, cukup bagimu untuk operasi, ajaklah putrimu, cari tempat yang terpencil untuk hidup dengan layak. Apa kamu sebaik itu? Tentu saja aku punya syarat. Aku ingin kamu membantuku melakukan sebuah operasi. Satu operasi dihargai $1 juta, sangat menguntungkan, bukan? Operasi penjahitan arteri, sangat mudah bagimu. Lakukan operasi ini untukku, dan $1 juta akan langsung menjadi milikmu. $1 juta? Kau hanya bayar sebesar itu demi nyawa tuan muda keluarga Si dan demi menjadi nyonya muda keluarga Si? Jiruyin, apa maksudmu? Itu terlalu sedikit.
Jangan tidak tahu berterima kasih ya. $1 juta untukmu yang seorang petugas kebersihan, untuk satu prosedur operasi, sudah merupakan harga yang luar biasa bagimu. Tapi operasi ini, hanya aku yang bisa melakukannya. Tambah uangnya, atau kau lakukan saja sendiri. Kau minta berapa? $5 juta, ditambah semua barang yang ditinggalkan ibuku. Lagi pula, aku mau kau berikan uangnya sekarang juga. Jiruyin, kau sedang mengambil kesempatan dalam kesempitan, ya? Apa tidak boleh? Baiklah, aku berikan. Tapi kau harus menjamin, operasi ini tidak boleh ada kesalahan sedikit pun. Jika tidak, tunggulah saatnya putrimu tiada. Kau pikir aku orang tidak berguna sepertimu? Luka itu ada di bagian kaki. Letakkan saja di bawah. Jangan buang-buang waktu. Aku yang melakukan operasinya. Jadi kamu tidak perlu ikut campur. Tuhan tolong lindungilah. Lindungilah cucuku Xinian. Pastikan dia melewati musibah ini dengan selamat. Menurutmu Jiruo Yao, yang masih semuda itu, bisakah dia melakukan operasi ini dengan baik? Kita baru saja berselisih dengannya. Dia tidak akan mencari kesempatan untuk balas dendam, kan? Ibu-ibu tenang saja. 6 tahun yang lalu, Jiruo Yao adalah satu-satunya orang yang berhasil melakukan operasi ini. Nian Nian pasti akan baik-baik saja. Tapi hatiku ini terus saja berdebar kencang. Xiaobei bantu pijat nenek ya, biar nenek merasa lebih baik. Xiaobei, kenapa kamu datang ke sini? Kata Dr. Wang. Ibu sudah melewati masa kritisnya. Dia meninggalkanku catatan. Katanya dia pergi ke kantin untuk membeli makanan. Jadi aku terpikir untuk datang melihat Xinian. Tenang saja nenek. Xinian adalah orang baik yang akan selalu dilindungi. Dia tidak akan apa-apa. Seandainya Nian Nian penurut seperti dirimu, dia tidak akan sampai terbaring di ruang operasi sekarang. Xiaobei, jika kamu benar-benar cucu perempuanku, alangkah senangnya hatiku. Jiruyin, apa yang terjadi di sini? Bukankah kamu menjamin semuanya akan berjalan lancar? Nonaji, apa yang sedang terjadi Nonaji? Selesai sudah, habislah aku. Seharusnya aku menyadarinya lebih awal. Dasar bodoh. 6 tahun tidak menyentuh pisau bedah, pasti kamu sudah tidak berguna lagi. Jika dia sudah tiada, Xiaobei akan menjadi satu-satunya anak di keluarga Si. Xinian adalah satu-satunya penerus keluarga Si. Jika sampai terjadi sesuatu yang buruk padanya, keluarga Si pasti akan membuat perhitungan denganku. Nonaji, bagaimana keadaan cucuku? Apa yang sebenarnya terjadi? Nonaji, cepat katakan sesuatu. Jika Xinian tiada di tanganku, keluarga Si tidak akan pernah melepaskanku. Lebih baik aku mengaku sekarang juga bahwa operasi ini dilakukan oleh Jiruyin. Sudahlah. Memintaku untuk mencelakai anak orang lain demi menukar masa depan Xiaobei, aku benar-benar tidak sanggup melakukannya. Lagi pula, Xinian benar-benar anak yang sangat baik. Sudah tidak apa-apa, operasinya berjalan sangat lancar. Mama? Jiruo Yao. 6 tahun yang lalu, aku sudah pernah tertipu olehmu sekali. Walaupun demi Xiaobei. Kali ini aku tidak akan pernah menjadi penggantimu lagi. Langkah terakhir untuk menghentikan pendarahan kuserahkan padamu. Ingat,
kamu harus menekan bagian lukanya selama lebih dari 5 menit sebelum dilepaskan. Jika tidak, itu akan berbahaya. Jangan coba-coba menceramahiku. Apa kamu pikir pengetahuanku lebih sedikit darimu? Jangan pikir aku tidak tahu apa yang sedang kamu rencanakan. Operasi hari ini dilakukan olehku dan tidak ada hubungannya denganmu. Hanya seorang petugas kebersihan? Untuk apa bersikap sok hebat di depanku? Masih harus ditekan selama 5 menit? Aku tidak pernah mendengar teori seperti itu sebelumnya. Tuan muda ketiga, Nyonya besar, Anda berdua tenang saja, Tuan muda kecil sudah melewati masa kritis. Bekerja keras sedikit bukanlah masalah bagiku, asalkan Tuan muda kecil baik-baik saja, sekalipun aku harus mengorbankan nyawaku sendiri, aku tidak akan menyesalinya. Nona Ji, terima kasih banyak, terima kasih. Ibu pernah bilang, wanita kejam bibi Universitas Kedokteran itu dikeluarkan dari sekolah setelah baru belajar setengah tahun. Bagaimana mungkin dia memiliki kemampuan untuk menyelesaikan operasi semacam ini? Anak kecil itu kali ini tidak mungkin benar-benar dibuat tiada olehnya, kan? Nyawa Ni Anian diselamatkan olehmu, kamu adalah penolong keluarga-keluarga si kami. Apapun syaratnya, selama saya mampu melakukannya, silakan katakan saja. Benarkah apapun boleh? Tuan muda ketiga, keinginan ayahku selama ini adalah berharap agar keluarga-keluarga Ji kami bisa menjalin aliansi pernikahan dengan keluarga Si. Jika Tuan muda ketiga tidak bersedia, anggap saja Ruyao tidak pernah mengatakannya. Mengenai budi karena menyelamatkan Tuan muda kecil, Anda juga tidak perlu memikirkannya lagi. Paman Si adalah orang yang sangat baik. Bagaimana bisa dia menikahi bibi yang licik itu? Aku harus memikirkan cara untuk membantunya. Saya... Paman Si gawat. Luka di kaki kiri sinian. Terbuka lagi dan mengeluarkan cairan. Tidak mungkin. Padahal aku sudah menjahitnya selama 2 jam penuh. Mungkinkah keahlianmu tidak mumpuni dan jahitannya gagal? Tidak mungkin. Di sini bukan tempat bagi anak haram sepertimu untuk bicara. Xiaobei adalah teman belajar Sinian. Aku sudah menganggapnya sebagai anak sendiri. Siapapun yang berani menyentuhnya, berarti sedang menantangku. Si Mohan... Tuan ketiga, Ni Anian telah kuselamatkan dengan sekuat tenaga, melalui operasi selama 6 jam baru bisa kembali pulih. Aku sudah memberikan segalanya bagi Ni Anian, mengorbankan segalanya. Bagaimana mungkin Anda membiarkan seorang gadis kecil menghinaku seperti ini? Kamu yakin luka pada kaki kiri sinian sudah kamu jahit dengan benar? Ini adalah teknik menjahit ibumu sendiri. Bagaimana mungkin bisa salah? Aku sangat yakin. Kamu benar-benar yakin? Permainan apa lagi yang dilakukan anak kecil ini? Sudahlah. Hari ini identitasku sebagai penolong keluarga Si harus dipastikan dengan kuat. Aku sendiri yang melakukannya. Tentu saja aku yakin. Tapi kaki sinian yang terluka jelas-jelas kaki kanannya. Tapi luka sinian jelas sekali ada di kaki kanan. Anak haram ini jauh lebih menyebalkan daripada ibunya yang tidak berguna itu. Tuan muda ketiga, aku baru saja menyelesaikan operasi, merasa sangat lelah fisik dan mental, sehingga aku menjadi agak bingung. Luka tuan muda kecil memang ada di kaki kanan. Aku sendirilah yang melakukan operasinya. Aku hanya sedang lengah saat itu. Apakah karena kamu sedang lengah, ataukah operasi ini sama sekali bukan kamu yang melakukannya? Berhenti. Presidensi, dia adalah asisten saya, seorang magang yang belum lulus dari Universitas Medis, yang hanya melakukan pekerjaan kasar di ruang operasi. Balikkan badanmu. Tuan muda ketiga, dia benar-benar hanya asisten kecil. Dia sangat penakut, dan tidak pantas diperkenalkan secara resmi. Diam. Aku menyuruhmu berbalik. Dekanji, Apa aku salah menebak? Operasi Ni Anian, apakah benar-benar dilakukan oleh Ji Ruoyao? Kakak, demi memastikan posisi ini tidak akan gagal, aku terpaksa membiarkanmu merasa sedikit tertekan menunggu sendirian di ruang operasi sebentar. Ikat dia. 6 tahun lalu,
Aku adalah satu-satunya orang yang menyelesaikan operasi ini. Presiden Ji, Anda mencurigai saya seperti ini? Apa Anda sengaja ingin mengelak? Sepertinya operasi itu memang diselesaikan olehnya sendirian. Jika aku setuju untuk memenuhi persyaratan perjodohannya, wanita itu, bagaimana dengannya nanti? Mamalah yang menyelamatkanku. Ibulah yang menyelamatkanku. Nian, efek biusnya belum hilang, kamu mulai bicara melantur lagi, Tuan Muda ketiga. Sebaiknya segera bawa Nian kembali ke bangsal, dan biarkan dia istirahat dengan baik. Nian. Hei anak kecil, jangan menakuti kami. Cepat bangun. Apa yang sebenarnya terjadi? Bukankah katamu jahitan operasinya sangat sempurna tanpa celah? Apa benar seperti yang dikatakan Jiruyin, bahwa kapas penghenti darah harus ditekan cukup lama? Kondisi fisik setiap orang berbeda, aku juga tidak tahu mengapa dia bisa jadi begini. Kenapa masih bengong? Cepat panggil Dr. Ding darurat untuk menyelamatkannya. Baik, aku akan segera pergi. Kenapa melihat anak ini terluka? Hatiku terasa sangat sedih. Tuan muda kecil kehilangan banyak darah. Dia butuh banyak golongan darah langka resus negatif segera. Tuan muda kecil kehilangan banyak darah. Sangat butuh banyak darah resus negatif. Kalau begitu segera ambil stok dari bank darah, lalu berikan pada Nian. Tuan muda ketiga, stok darah resus negatif di seluruh rumah sakit kota sudah menipis. Saya berpikir apakah dari pihak keluarga, ada yang memiliki golongan darah ini, agar bisa mendonorkannya untuk tuan muda kecil lebih dulu. Keluarga-keluarga si kami selain Nian, tidak ada yang memiliki golongan darah ini. Wanita kejam Jiruyin itu, dia mewariskan gen darah resus negatif kepada Sinian, membuatku tidak punya kesempatan untuk pamer. Apakah tuan muda kecil benar-benar tidak bisa diselamatkan lagi? Biar aku saja. Paman Si, darahku resus negatif. Aku bisa mendonorkan darah untuk Sinian. Xiaobei, Paman berterima kasih padamu. Tunggu setelah Nian melewati masa sulit ini, aku pasti akan mencarikan dokter Ding terbaik di seluruh dunia untuk ibumu demi menyembuhkannya. Tidak boleh. Ji Xiaobei tidak boleh mendonorkan darah untuk Nian. Kerabat dekat tidak boleh saling donor darah. Ji Xiaobei dan Sinian adalah saudara kembar. Jika terjadi sesuatu saat proses donor darah, identitas asli Ji Xiaobei akan terbongkar. Kenapa? Apa mungkin Xiaobei adalah... Xiaobei masih sangat kecil. Jika tiba-tiba menerima transfusi darah dalam jumlah banyak, akan timbul masalah. Pada saatnya nanti sulit untuk memberikan penjelasan kepada ibunya. Kebetulan sekali, pemagang ini juga memiliki golongan darah resus negatif. Dia pasti akan bersedia membantu, bukan begitu? Nona Ji, jika kamu benar-benar bisa menemukan seseorang untuk memberikan transfusi darah kepada Nian, itu sama saja artinya kamu telah menyelamatkan Nian sebanyak 2 kali, dan kamu adalah penolong besar bagi saya. Keluarga Si, apapun permintaanmu, saya bisa membantumu mewujudkannya. Tuan muda ketiga, Nyonya besar, transfusi darahnya sudah selesai. Tuan muda kecil akan segera sadar kembali. Dokter Ji, terima kasih banyak ya. Dengan adanya rasa suka dari Nyonya besar Si, untuk menjadi Nyonya Si hanyalah masalah waktu saja. Mama. Paman Si, Sinian sudah sadar. Nian, Papa ada di sini. Di mana Mama? Di dalam ruang operasi. Aku jelas-jelas melihatnya. Apa mungkin ada orang lain di dalam ruang operasi? Bagaimana mungkin? Anestesi bisa menyebabkan halusinasi dalam waktu singkat. Anak sekecil Nian ini, dia pasti tidak bisa membedakan antara halusinasi dan kenyataan. Dia hanya dibius, bukannya jadi bodoh. Mana mungkin tidak bisa membedakannya? Kalau begitu, sepertinya aku sedang berhalusinasi. Mana mungkin ibu muncul di ruang operasi dan melakukan operasi padaku? Tante Ji, terima kasih sudah menyelamatkan Nian. Benar saja, kamu sama bodohnya dengan ibumu yang sampah itu. Ini sudah jadi kewajibanku, asalkan bisa membantu tuan muda ketiga, aku sudah merasa puas. Nian mengantuk dan ingin istirahat sebentar.
Kalau begitu, ayo kita pergi dulu. Biarkan Nian-Nian beristirahat. Ayah, bisakah ayah tinggal di sini sebentar untuk menemaniku? Nian, apa ada sesuatu yang ingin kamu katakan pada ayah? Orang yang melakukan operasi pada Nian-Nian bukanlah Tante Ji. Cincin ini terinjak hingga bentuknya rusak dan belum sempat diperbaiki, tapi ini adalah satu-satunya benda yang bisa membuktikan identitasku. Aku berharap si Mohan bisa melihatnya, lalu menyadari kebenaran dari operasi itu. Ibu. Nian, bagaimana bisa kamu memiliki cincin ini? Di dalam ruang operasi. Ibu yang memberikannya padaku. Papa, aku tidak salah lihat. Orang yang menyelamatkan Nian-Nian adalah ibu. Nian, bisakah kamu menunggu papa sebentar? Papa mau mengurus sesuatu dulu. Apa papa mau mencari ibu? Papa, aku mohon padamu, tolong temukan ibu. Baiklah. Papa pasti akan membawa ibu kembali untukmu. Iya. Xiaobei, kenapa kamu masih di sini? Hari ini adalah hari terakhir masa percobaanku, Paman Si. Tidak boleh. Ji Xiaobei tidak boleh mendonorkan darah kepada Nian-Nian. Tenang saja, Xiaobei, biaya operasi $500.000 akan aku kirimkan padamu tanpa kurang sepeser pun. Tapi paman sedang ada urusan sekarang. Apa aku bisa minta tolong padamu untuk menjaga Nian-Nian? Iya. Ibunya Xiaobei dengan wanita itu memiliki terlalu banyak kesamaan. Ditambah lagi dengan sikap Ji Ruoyao, jika Xiaobei benar-benar putriku, bawa ini untuk tes DNA, lakukan dengan cepat. Tuan muda ketiga, apa Anda mencurigai sesuatu? Oh ya, perawat pengidap epilepsi itu sudah sadar. Meskipun dia belum mengaku, tapi orang kita sudah memeriksa rekeningnya dan menemukan bahwa 3 hari yang lalu, Presiden Ji dari keluarga Ji Shi Group pernah mengirimkan sejumlah uang ke kartu rekeningnya. Lagi-lagi keluarga-keluarga Ji. Sebenarnya, orang-orang keluarga Ji itu menyembunyikan hal apa saja dariku dan melakukan berapa banyak tindakan kotor. Papa, aku tidak mungkin salah lihat. Orang yang menyelamatkan Nian-Nian adalah Mama. Ayo, pergi ke ruang operasi. Nona Ji, jika tidak segera dioperasi, nyawamu bisa tidak tertolong. Mama, aku akan bekerja keras mencari uang untuk membiayai operasimu. Tolong. Tolong. Tolong, ayah. Tolong aku. Jangan panggil aku ayah, kamu tidak layak. Ji Ruyin, tidak disangka kamu sama seperti ibumu yang wanita kejam itu, sama-sama tak tahu malu, sampai-sampai membawa anak haram pulang. Punya anak wanita tak tahu malu sepertimu, benar-benar mempermalukan wajahku. Anak-anakku punya ayah. Mereka bukan anak haram. Ya, punya ayah, tapi tidak tahu apakah ayah mereka adalah pengemis di pinggir jalan, ataukah bajingan di bar. Aku katakan sekali lagi, mereka bukan anak haram. Tidak boleh. Aku tidak bisa membiarkan ayah tahu bahwa 2 anak haram yang dilahirkan Ji Ruyin adalah anak-anak dari tuan muda ketiga. Ayah mereka adalah Si. Siapapun ayah mereka, tetap tidak akan mengubah kenyataan bahwa mereka anak haram. Ji Ruyin, bukankah kamu sangat sombong saat baru selesai operasi tadi?
Meminta uang dariku? Biarlah uang ini dianggap sebagai bayaran untuk nyawamu saja. Tuan muda ketiga, sedang apa Anda di sini? Tuan muda ketiga, ayah datang mengunjungiku, sekalian membantuku merapikan peralatan bedah ini. Apakah Anda sengaja datang mencariku? Ayah, aku telah menyelamatkan Nian. Tuan muda ketiga menjanjikan satu permintaan padaku. Aku sudah membicarakan soal perjodohan dengannya. Dia bilang dia akan mempertimbangkannya. Tuan muda ketiga, jika Ruyao benar-benar bisa menikah dengan keluarga-keluarga Si, ini sungguh sebuah keberuntungan besar bagi keluarga-keluarga Ji kami. Mana orangnya? Siapa yang Anda maksud? Ibu kandung putraku. Ternyata pria yang memiliki anak dengan Ji Ruyin adalah Tuan muda ketiga Si. Jika Tuan muda ketiga sampai tahu bahwa aku berulang kali mencoba mencelakai Ruyin, dia pasti tidak akan mengampuniku. Ternyata orang yang dia cari bukanlah aku, melainkan ibu kandung dari Sinian. Mungkin di dalam hatinya, aku hanyalah orang yang tidak berarti apa-apa baginya. Dia adalah... Kami tidak pernah melihat wanita itu sebelumnya. Meskipun awalnya Nian aku yang membawanya pulang, tapi dialah yang membuangnya di ruang bersalin. Benar sekali, Tuan muda ketiga wanita yang begitu kejam, untuk apa Anda masih memikirkannya? Karena Ruyao sangat mencintaimu, lebih baik Anda. Diam. Sebelum aku menemukannya, aku tidak akan pernah menjalin hubungan dengan wanita manapun. Pantas saja dia melanggar janji waktu itu, ternyata dia sangat mencintai ibunya. Nama Sinian ini pasti dibuat karena rasa rindunya pada wanita itu. Kalian lebih baik tidak berbohong. Jika tidak, mulai besok, Hai Cheng tidak akan lagi memiliki keluarga Ji. Tuan muda ketiga, apa ada hal yang lain? Tuan muda ketiga dengarkan penjelasan saya. Tuan muda ketiga, Ruyin. Tuan muda ketiga, dengarkan penjelasan saya. Dengarkan penjelasan saya. Tuan muda ketiga. Tuan muda ketiga. Suka menculik orang? Tuan muda ketiga, saya benar-benar tidak tahu dia adalah wanita Anda. Jadi sekarang kamu sudah tahu kan? Ayah. Tunggu aku sebentar. Baik. Tuan muda ketiga, saya salah. Tuan muda ketiga, Tuan muda ketiga. Tuan muda ketiga, saya salah. Tuan muda ketiga. Tuan muda ketiga, saya mohon pertimbangkan bahwa saya pernah menolong Nian. Tuan muda ketiga. Tolong lepaskan ayah saya. Mempertimbangkan kamu menolong Nian? Nyawa Nian adalah dia yang menyelamatkannya. Apa hubungannya denganmu? Kamu sudah tahu semuanya? Kalau saja aku tidak menyuruh orang menyelidiki nilai masuk sekolah kedokteranmu itu, aku hampir saja tertipu olehmu. Begitu suka gantikan posisi orang lain untuk lakukan operasi. Ya, kemari, kalian semua. Putuskan urat tangan Ji Ruoyao, buat dia seumur hidup tidak bisa lagi memegang pisau bedah. Lalu untuk orang tua ini, karena dia suka menculik orang, ikat dia selama 7 hari 7 malam. Baik, bos. Tuan muda ketiga. Tunggu. Apa dia tidak akan merasa iba begitu saja? Aku ingin menanganinya sendiri. Kamu? Apa yang ingin kamu lakukan? Melakukan apa? Tentu saja.
Ji Ruo Yao menggunakan trik 6 tahun lalu padaku, apa kamu pikir aku akan tetap seperti saat itu dan tidak waspada? Ruyin. Xiaobei, sepertinya memilihmu sebagai teman belajar adalah keputusan yang sangat tepat. Lihatlah betapa patuhnya Nian sekarang, bukan hanya mau minum obat sendiri, tapi dia juga jadi rajin membaca dan menulis. Ibuku pernah bilang, membaca bisa membuat kita memahami nilai hidup dan menjadi orang yang jujur. Sinian, apa yang sedang kamu tulis? Coba perlihatkan padaku. Tidak ada apa-apa. Tidak ada yang menarik untuk dilihat. Aku hanya menulis sembarangan. Jangan-jangan kamu sedang menjelek-jelekanku? Cepat tunjukkan padaku. Baiklah, baiklah. Akan aku berikan. Nggak mau kasih, hehe. Pokoknya nggak mau kasih. Hei, nggak akan kasih. Hehe. Memangnya kamu bisa apa? Hahaha. Kejar aku. Sinian. Kejar aku, ayo kejar, hahaha. Sudah, kalian berdua cucu-cucuku sayang, jangan bercanda terus, nanti kalian bisa terjatuh. Haha. Tuan-tuan muda ketiga, apakah Anda adalah keluarga dari Ibu Ji? Risiko kegagalan operasinya sangat tinggi, tetapi jika tidak dioperasi, mungkin dia tidak akan bisa bertahan malam ini. Cepat. Putriku. Bantu aku jaga putriku baik-baik. Bahkan di saat-saat terakhir hidupnya, yang dia pedulikan hanyalah putrinya. Sama sekali tidak ada tempat untukku dan Nian. Tuan-tuan muda ketiga, hasil tes DNA-nya sudah keluar. Xiaobei itu, dia adalah putri kandung Anda. Saya juga sudah melakukan tes untuk Xiaobei dan Tuan Muda. Sudah dipastikan, mereka berdua adalah anak kembar pengantin. Putri kandungku, selama ini selalu ada di sisiku. Tapi aku benar-benar tidak menyadarinya. Padahal sudah begitu banyak kebetulan yang muncul di hadapanku, tapi aku terus melewatkannya berkali-kali, hingga membuat ibu dan anak itu menderita begitu banyak ketidakadilan. Ibu. Itu Xiaobei. Ji Ruyin, aku tidak akan melepaskanmu. Aku benar-benar tidak akan membiarkanmu lolos. Yao, cepatlah pergi memohon pada kakakmu, mintalah dia bicara pada tuan muda ketiga agar bermurah hati, dan biarkan aku bebas. Bagaimanapun juga aku ini ayah kandungnya. Apa kamu lupa apa yang sudah kamu lakukan pada Ji Ruyin? Dia sekarang punya Si Mohan sebagai pendukungnya. Kamu pikir dia masih akan menganggapmu sebagai ayah? 6 tahun lalu saat ibunya baru saja tiada, kamu membawa aku dan ibuku pulang ke rumah, lalu mengusirnya keluar dari keluarga Ji. Setelah dia mengandung, kamu malah menghinanya, merusak nama baik keluarga, memutus hubungan ayah dan anak dengannya, hingga paksanya jadi petugas kebersihan demi menghidupi anaknya. Sekarang, bahkan kamu sudah berkali-kali mencoba untuk mencelakainya. Jika dia tidak menghasut Si Mohan untuk menghabisimu, itu sudah merupakan kemurahan hati yang luar biasa. Seandainya aku tahu dia punya kemampuan untuk mendekati tuan muda ketiga, mana berani aku memperlakukannya seperti itu. Ayah, hanya jika Ji Ruyin benar-benar menghilang dari dunia ini, baru kita berdua bisa merasa aman. Lalu sekarang apa yang harus kita lakukan? Ji Xiaobei adalah nyawa bagi Ji Ruyin. Jika kita menggenggam nyawanya, apa perlu takut dia tidak akan masuk ke perangkap kita? Mama. Itu Xiaobei. Mami. Ibu. Sinian, Aku ingin bertemu ibu. Sinian. Aku ingin bertemu ibu. ibu sedang menjalani operasi di dalam. Kita harus sedikit tenang. Nian, mengapa hanya kamu yang ikut kemari? Di mana Xiaobei? Tadi ada seseorang yang memberitahu nenek dan aku bahwa ayah sudah menemukan ibu, jadi aku segera datang ke sini. Xiaobei dia. Aku juga tidak melihat Xiaobei. Nian, ayah sekarang ingin mengatakan satu hal padamu. Kamu harus mendengarkannya baik-baik. Xiaobei adalah kakak kandungmu. Jadi ibunya juga adalah ibumu. Apa? Doer Wang, bagaimana keadaan ibuku? Gumpalan darah di otak Ibu Ji sudah menekan sarafnya selama 6 tahun.
Meski saat ini sudah diangkat, tapi sarafnya sudah mengalami kerusakan, ada kemungkinan dia tidak akan pernah terbangun lagi. 6 tahun yang lalu. Bukankah itu tahun saat aku pergi menjemputnya dan dia tidak datang? Anda adalah dokter yang menanganinya. Apa yang terjadi 6 tahun yang lalu? Anda pasti mengetahuinya. Kan? Ruyin dia benar-benar gadis yang polos. Dia dulu mengalami kecelakaan saat sedang hamil, demi melindungi anaknya, dia membuat kepalanya mengalami cedera. Ternyata dia sudah menanggung begitu banyak penderitaan. Benar, kemudian dia mengetahui kalau dirinya hamil anak kembar. Aku pernah menasihatinya agar tidak mempertahankan bayinya, tapi dia tetap berkeras hati melahirkan anak-anak itu. Sehingga kondisinya pun memburuk. Ibu sungguh sangat hebat. Tetapi Dr. Wang, mengapa aku bisa terpisah dengan ibu dan kakak? Dulu Ji Ruoyao yang membantu persalinan Ruyin, dia sengaja menunda waktu persalinan, membohongi Ruyin dengan mengatakan bahwa bayi laki-laki pertamanya sudah tiada, tidak disangka manusia sampah yang kejam itu, malah menyerahkan anak itu kepada Anda, tuan muda ketiga. Tahun itu Ji Ruoyao membawa Ni Anian dan memberitahuku bahwa dia adalah anak yang dibuang oleh ibunya. Dia memeriksanya dari basis data orang tua, mengatakan bahwa dia adalah putraku, lalu sengaja mengantarkannya kepadaku. Bahkan demi berterima kasih padanya, aku mengangkatnya menjadi direktur rumah sakit, tidak menyangka kalau semua ini adalah rencana liciknya. Pengawal bawa Ji Ruoyao kepadaku. Aku akan membuatnya membuat perhitungan atas perbuatannya. Baik. Oh iya, tuan muda ketiga, yang paling dipedulikan oleh Ruyin adalah Xiao Bei. Bagaimana kalau kita membawa Xiao Bei ke sini? Dengan begitu mungkin saja bisa merangsang Ruyin untuk segera sadar. Ni Anian, bisa bantu ayah mencari Xiao Bei ke sini? Gawat. Gawat sekali. Xiao Bei menghilang. Aku keluar untuk mencari Nian, dan saat kembali ke bangsal, aku melihat salah satu sepatu Xiao Bei tergeletak di koridor. Cucuku tidak akan terjadi apa-apa, kan? Mohan, kita baru saja menemukan Xiao Bei kembali, dia tidak akan apa-apa, kan? Siapa yang celaka? Ibu, Ruyin baru saja sadar. Jangan gunakan masalah hilangnya Xiao Bei untuk mengejutkannya lagi. Aku mengerti. Anak baik, 6 tahun ini, kamu sudah menderita. Aku sudah menghubungi pusat rehabilitasi terbaik di luar negeri untuk mengirimmu berobat ke sana. Setelah tubuhmu pulih dan kembali nanti, aku akan mengadakan pesta pernikahan untukmu dan Mohan. Nyonya besar, Anda salah paham. Di hatinya hanya ada ibu dari Nian. Ibu dari Nian, bukankah itu kamu? Mana mungkin? Ni Anian adalah anakmu. Dulu Ji Ruoyao yang membawa pergi Ni Anian dan membohongimu bahwa dia sudah tiada. Benarkah itu? Putraku masih hidup? Putraku benar-benar masih hidup. Tidak apa-apa. Ada aku dan anak-anak di sisimu. Segalanya akan membaik. Di mana Xiao Bei dan Ni Anian? Aku ingin menemui mereka. Mereka, hari ini sudah agak larut. Mereka sudah dibawa pulang ke keluarga Si untuk istirahat. Besok pagi aku akan membawa mereka untuk menemuimu. Tuan muda ketiga, begitukah caramu membohongi kakak? Ji Xiao Bei jelas-jelas ada di tanganku. Padahal Ji Xiao Bei ada di tanganku. Ji Ruoyao, kamu masih berani datang ke sini? Semuanya bawa dia pergi? Jangan terburu-buru. Tuan muda ketiga, jika kamu menangkapku, maka putri kalian akan tamat hidupnya. Apa yang kamu lakukan pada Xiao Bei? Bukannya baru saja kamu bilang Xiao Bei sudah pulang ke keluarga Si? Ruyin, jangan khawatir. Xiao Bei mungkin saja sedang ingin bermain dan keluar dari rumah sakit. Aku sangat mengenal putriku. Dia bukan anak yang suka kelayapan untuk bermain. Benar sekali, dia sekarang ada di tanganku. Hanya dengan satu kata dariku, kamu hanya bisa mencarinya di dunia lain. Jangan sakiti dia. Itu tergantung pada keseriusan tuan muda ketiga. Aku ingin 50% saham grup Si milikmu. Dan juga, aku ingin kamu mengumumkan di hadapan seluruh media di kota ini, bahwa kamu, Si Mohan, akan menikahiku. Jangan harap. Tidak sanggup ya? Kalau begitu seumur hidup ini, kalian jangan pernah harap bisa bertemu dengan putri kalian lagi. Hahaha. Syarat yang kamu berikan bisa aku pertimbangkan. Tapi aku juga punya satu syarat.
Aku ingin melihat apakah Xiaobei baik-baik saja sekarang. Tidak masalah. Ini, lihat saja sendiri. Ini, lihatlah. Beraninya kamu menindas kakak. Yao Yao, cepat, kemari dan tolong aku. Beraninya kamu membawa pergi kakak. Rasakan ini karena telah memeras ibuku. Beraninya kamu menindas kakak. Beraninya kamu membawa pergi kakak. Yao Yao, cepat, cepat datang dan tolong aku. Cepat ke sini. Sampah, apa kamu tidak berguna? Bahkan mengurus 2 anak kecil saja tidak bisa? Kenapa aku punya ayah yang tidak berguna sepertimu? Jadi ini yang kamu katakan, bahwa anakku ada di tanganmu? Tapi jika aku melihat situasi sekarang, sepertinya ayahmu yang justru berada di tangan anakku. Mami, aku sudah menyelamatkan kakak. Aku akan segera membawanya kembali menemuimu. Jiruo Yao, waktunya kita membuat perhitungan. Tangkap dia. Kak, tolong aku. Kita ini saudara kandung, kamu tidak boleh mengabaikanku begitu saja. 6 tahun yang lalu, kamu menipuku untuk menjalani operasi demi kepentinganmu, memaksa ayah untuk mengusirku dari rumah. Mengapa saat itu kamu tidak ingat? Kalau kita saudara kandung, kamu menukar anakku, membuatku terpisah dari darah dagingku sendiri selama 6 tahun. Mengapa saat itu kamu tidak ingat kalau kita saudara kandung? Karena sedari awal kamu tidak pernah menganggapku sebagai kakakmu, maka aku pun tidak perlu menganggapmu sebagai adikku lagi. Karena kamu tidak merasa menyesal, maka mendekamlah di dalam penjara selamanya. Gunakan sisa hidupmu untuk menebus segala dosamu. Kenapa belum melakukan apa yang dikatakan Nyonya? Bawa dia pergi. Jiruin, nasibmu saja yang lebih beruntung dariku. Aku tidak kalah darimu. Aku tidak kalah. Kamu baru saja memanggilku apa? Istriku. Kamu adalah satu-satunya istri dari si Mohan, satu-satunya nyonya rumah ini. Dikabarkan bahwa hari ini keluarga keluarga terkaya di kota, telah temukan kembali menantu dan cucu mereka yang hilang selama 6 tahun. Di dalam villa mereka, sedang diadakan perayaan mewah atas kepulangan mereka. Aku tidak kalah. Aku tidak kalah. Akulah menantu keluarga yang sebenarnya. Kalau saja aku tahu lebih awal bahwa yang menjalin kasih dengan tuan muda ketiga adalah Ruyin, seharusnya aku tidak memperlakukannya seperti itu. Jika tidak, sekarang ini, aku pasti sudah menjadi mertua dari orang terkaya. Harta peninggalan ibumu di keluarga Ji, semuanya sudah dibalik namakan atas namamu. Ibu memberikan 10 unit villa di Beijing, dan 6 pulau pribadi di luar negeri, semuanya untukmu. Sekarang Nyonya Si benar-benar menjadi wanita yang sangat kaya raya. Apakah kamu mau mempertimbangkan untuk membiayai hidupku dan putra kita? Akan kulihat bagaimana kelakuanmu nanti. Kalau begitu, terima kasih Nyonya Si karena sudah memberiku kesempatan ini. Dan terima kasih juga sudah memberiku kesempatan untuk menemukanmu kembali.